tanggal Obatin calling cenah budak mah. tanggal Bangsa tanggal 20 Desember dari 24 hari Jumat. Nah, teman-teman semua saat ini sudah pembagian rapot ya. Dan yang pertama itu bukan saya. Oke. Di pensi itu jadi Gue kemarin kontributor. pensi, cuman sekarang masih beralih ke penceritaan diri. Tapi gak apa-apa. Yang penting Ini konten. ada cuman lebih ke ketika di masa depan apakah diri masih bisa kelihatan cupu kayak gini, apakah bisa lebih beringas lagi, apakah masih bisa dikalahkan oleh Hoiri, apakah mungkin lebih OP lagi. Jadi ibaratnya sama seperti MC ya, awalnya harus terlihat lemah dulu gitu, akhirnya baru kuat. Nah ini kayaknya sebisa mungkin sih bisa sampai 1 jam gitu atau sampai 20 menit, tapi ada sebuah pembicaraan realisasi pikiran. Nah, tips supaya bisa public speaking dengan lancar tanpa menghafalkan ya harus sering-sering berbicara di depan kamera, lalu diupload di di channel, tapi channelnya yang jarang dilihat supaya kitanya makin pede gitu. Soalnya kalau di TikTok banyak yang lihat nanti malah aku kelihatan lebih ganteng lagi gitu. Soalnya semakin banyak dilihat orang, semakin kelihatan juga pesona yang tersimpan di dalam jati jiwa ini. Yang pertama adalah tips supaya gue bisa berubah di tahun yang akan datang. Fokus bukan secara pikiran dan bukan juga fokus pada kesedihan, yaitu fokus pada sesuatu yang bisa dikerjakan. Contohnya, berpikir secara berlebihan di dalam kamar, dan berpikirnya itu adalah menggunakan buku pelajaran yang paling susah tentunya adalah matematika, kimia, dan fisika. Oke ya, harus. Oke guys, ada orang yang bilang gampang, berarti dia masih di bawah kita ya. Soalnya gini guys, orang yang melihat tantangan itu sebagai sebuah ajang yang bisa dipertimbangkan atau menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan, itu akan menjadi lebih kuat. Tapi yang meremehkan tantangan pasti akan berada di bawah tantangan tersebut, karena secara tidak langsung tantangan itu sudah membuat dia lengah sebelum masuk ke dalam pembelajaran itu. Nah, dalam fokus itu ada beberapa makna yang dicapai. Makna yang pertama adalah kita menjadi lebih tahu siapa diri kita. Ibaratnya tahu diri sebelum tahu orang lain, harus mencapai ketidaksempurnaan atau mencapai kebaikan setiap harinya. Apakah kira-kira kegiatan sehari-hari ini dilakukan oleh Ayano Koji? Apakah kegiatan sehari-hari ini dilakukan oleh Toshirin, Ronaldo, atau orang-orang terkenal yang menjadi inspirasi kita? Apakah tindakan seperti dilakukan oleh PHS, Jonggun, LJ? Gak mungkin guys. Dalam Noxing pun diceritakan itu bahwa setiap hari kita itu harus melakukan yang namanya perjuangan, harus melakukan yang namanya tindakan. Gak boleh diomong-ambingkan apalagi secara perasaan. Bahkan dalam dunia pendidikan pun ada yang namanya ketidakstabilan. Ketidakstabilan itu apa? Mindset yang ada di dalam diri kita. Nah, yang kedua yang harus diubah di kehidupan selanjutnya agar bisa mendapatkan peringkat 1 bukan peringkat 3, karena yang pertama selalu diingat, yang kedua sering dilupakan, dan yang ketiga sering diduakan. Kenapa sering diduakan? Karena kalah oleh yang kedua. Kalau yang pertama itu tetap nomor 1, karena yang pertama itu pasti ada di dalam hati dirinya sendiri ya. Yang kedua itu mindset itu pemikiran, yang dimana pemikiran itu dapat merubah sebuah tindakan. Kalau pemikirannya login, ya login terus main ML. Kalau pemikirannya tentang workout, ya workout. Tapi kebanyakan orang nggak bisa fokus satu, malah banyak hal, padahal dia itu nggak expert, nggak berbakat, nggak memiliki kemampuan yang hebat, nggak pantang menyerah, nggak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun susah banget guys, susah banget. Kenapa? Apanya yang susah Bang Egi? Jadi yang susahnya gini, ketiga, konsistensi. Itu yang paling susah. Di antara fokus, mindset, yang paling susah adalah konsistensi, yaitu mencapai secara terus menerus, walaupun bosan, walaupun kalah, walaupun tidak terima, walaupun melihat kenyataan tidak bisa diubah, tapi selalu bergerak, selalu memiliki keinginan untuk terus berubah, walaupun tidak bergerak sesuai dengan keinginan, tapi setidaknya bisa mengalami perkembangan. Karena kalau tidak mengalami perkembangan, sama saja dengan memasuki dunia hayalan. Yang kelima, ketika kamu sudah melakukan yang keempat tadi, pasti bakal banyak sekali delusi, euforia, dan krager efek